Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat Indonesia. Apa sih rumah adat itu? Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Rumah adat Kalimantan Timur yaitu Lamin. Salah satu ciri khas dari rumah adat ini adalah ukuran bangunannya yang sangat luas dengan panjang mencapai 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Sementara pada bagian atapnya dilengkapi dengan hiasan kepala naga yang terbuat dari kayu. Bagi masyarakat Dayak, rumah Lamin seperti sebuah desa di mana seluruh anggotanya hidup bersama, membentuk sebuah komunitas. Dalam komunitas tersebut dipimpin oleh seorang kepala adat yang tinggal di tengah-tengah bangunan rumah. Rumah adat Jawa Timur, Joglo. Rumah joglo dikenal dengan bentuk limas dengan atap yang sangat megah. Sebutan joglo dimaksudkan untuk atapnya yang besar dengan mengambil titilasi model sebuah gunung. Rumah adat Sulawesi Selatan, Tongkonan. Rumah adat Sulawesi Selatan, suku Toraja disebut Tongkonan. Tongkonan berdiri di atas tumpukan kayu dengan ukiran warna merah, hitam, dan kuning. Bangunan ini melambangkan hubungan dengan leluhur, sehingga digunakan sebagai pusat spiritual. Rumah adat Bali, Balai Dau. Setiap rumah adat di Bali pasti dilengkapi dengan Balai Dau. Balai Dau adalah ruang tamu dari rumah tradisional Bali. Pada beberapa rumah, ruangan ini dikhususkan untuk menerima tamu. Namun, tidak banyak juga yang menggunakan ruangan ini sebagai kamar tidur anak laki-laki. Balai Dau diposisikan di sisi barat rumah, dan lantainya harus lebih rendah dari balai manten. Rumah adat Nusa Tenggara Barat, Balai Lumbung. Bentuk bangunan ini sangat unik, berupa rumah panggung dengan ujung atap yang melebar dan runcing. Jarak atap ke tanah hanya sekitar 1, sampai 2 meter dengan diameter 1,5 sampai 3 meter. Sebagaimana namanya, bangunan ini berfungsi sebagai lumbung atau ruang penyimpanan hasil panen. Inilah yang membuat masyarakat membangun balai lumbung dengan konsep rumah panggung, agar hasil panen yang disimpan tidak rusak oleh banjir maupun hama tikus. Papua, Honai. Struktur bangunan rumah Honai terdiri dari 2 lantai dan terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Lantai pertama biasanya terdiri dari kamar-kamar dan digunakan sebagai tempat tidur.
dan lantai kedua digunakan sebagai tempat beraktivitas, ruang santai, dan lain-lain. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela yang bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Selain itu, di tengah-tengah rumah Honai ada tempat pembakaran api unggun yang juga berfungsi sebagai penghangat. Tinggi bangunan hanya sekitar 2,5 meter. Rumah adat Sumatera Barat, Gadang. Rumah gadang, di samping sebagai tempat tinggal, juga dapat berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan merupakan representasi dari budaya matrilineal. Rumah gadang sangat dimuliakan dan bahkan dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat Minangkabau. Bentuk rumah gadang sendiri dapat diibaratkan seperti bentuk kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya mempunyai lengkung ke atas, kurang lebih setengah lingkaran, dan berasal dari daun rimbu atau nipah. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6, dengan satu lengkungan ke arah depan rumah. Rumah adat Bangka Belitung, Rakit Limas. Rumah adat Bangka Belitung yang merupakan daerah pulau sehingga menambahkan pada aksen rakit sebagai pembeda dan penanda untuk menunjukkan ciri khas Bangka Belitung, bahwa Bangka Belitung memiliki rumah adat yang berbeda dan unik. Rumah adat Lampung, Nowo Sesat. Rumah adat Nowo Sesat berasal dari Lampung yang memiliki arti yaitu rumah ibadah. Menurut cerita dari warga setempat, rumah ini didirikan atas keinginan dalam beribadah, memiliki keinginan dalam membangun keluarga, mendidik anak atas fondasi ibadah. Sehingga rumah Nowo Sesat sebenarnya memiliki makna yang sangat baik dan dalam. Rumah adat Riau, Selaso Jantuh Kembar. Bagian ini mungkin menjadi bagian yang paling unik dari rumah adat Selaso Jantuh Kembar. Pada bagian atap ini berbentuk silangan pada perabung atau ujung atapnya. Pada bagian atap ini terdapat hiasan yang disebut sulo bayung dan kaki atap disebut sayuk layang. Pada bagian solo boyung memiliki arti tentang bagaimana hubungan manusia dan penciptanya. Manusia yang mengarungi kehidupan mengalami berbagai cobaan yang kadang menghanyutkan dan dapat membawa manusia ke dalam lembah yang kelam. Sedangkan pada bentuk atap rumah adat Selaso Jantuh Kembar ini menyerupakan kepada pemiliknya agar tidak melupakan ibadah, sehingga pada akhir kehidupannya dapat kembali kepada penciptanya dalam keadaan yang suci. Nah, itulah tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian tugas yang harus dikerjakan, yang pertama, pilihlah 2 rumah adat yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa keistimewaan dari rumah adat tersebut? Dan mengapa rumah adat tersebut dibangun?
Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.